Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyil Ummiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummati ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang Tuan muliakan, yang terhormat, kepada Tengku Rajai Muci Masjid, Imam Besar Masjid, kemudian yang Tuan muliakan kepada seluruh panitia pembangunan masjid dan seluruh para jamaah salat Jumat yang telah berhadir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Uranya katanya merupakan ura yang kelima daripada bulan Syawal, dan bagi orang yang kagedung puasa yang diiringi dengan bulan Ramadan Ramadan, berarti karena puasa berura-uranya. Jadi barang kasau Nabi Rasulullah, barang kasau yang berpuasa bulan Ramadan kemudian ikut namura bulan Syawal, maka agaknya merempak pahala puasa setahun. Pahala puasa setahun. Pakiban cara hitung, iaitu 1 dikali 10. Sebulan bulan Ramadan, lagi 10 bulan. Kemudian 6 hura bulan Syawal, lagi 60 hura. 60 hura sama dengan 2 bulan. Jadi maka jumlah haji, so yang puasa sebulan bulan Ramadan, kemudian diiringi dengan puasa 6 hura bulan Syawal, maka kepada orangnya mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun. Jadi menyatukan ke lagi yang lom, tiap tahun nak puasa lagi yang, maka kanyan lagi ag puasa siumudip, lagi ag puasa siumudip, menan merempak pahala puasa. Jadi yang lebih pahalanya adalah pahala puasa wajib, kan pahala puasa sunat. Ya, jadi so yang puasa Ramadan sebulan dan diiringi dengan 6 hura bulan Syawal, yang lagi ke puasa situn, lagi ke puasa wajib situn, yaitu si bulan Ramadan, yaitu gebalah dengan 10 bulan, dan 6 hura bulan Syawal gebalah dengan 60 hura. 60 hura sama dengan 2 bulan. Tak tambah 10 bulan, jet 12 bulan ataupun setahun. Maka karena demikian, urun syik lontuan mentengna kesempatan yang hana data meiring uronyan mentengna wate untuk tak puasa le katanya. Dan puasa 6-nya kan puasa keurinang menteng, tapi juga puasanya ke uragam, kan puasanya ke urung tuha menteng, juga ganjurkan puasanya ke anak-anak muda. Jadi mandum katanya inang agam, cik putih tuha muda, sunat tak puasa 6 hura bulan Syawal, dan nyo adalah raitat fadilah, raitat pahala. Kemudian untuk hasil puasa 6, nyan untuk merempak pahala puasa 6, payah tanit tak puasa Syawal. Saja puasa singahura bulan Syawal, saja puasa singahura sunat bulan Syawal,
tunaikan Allah Ta'ala. Nyan dengan tanya lagi nyan, berarti katanya merempak pahala puasa Syawal. Apabila sudah urung nak qada Ramadan, nyan pakiban bila ganyan ge puasa 6. Yang lebih ged adalah puasa qada gepisahkan dengan puasa 6. Yang lebih ged. Pertama ge qada, yang kedua ge puasa 6, mengikabih puasa qada. Bila tinggal puasa Ramadan tanpa uzur, hana halangan, sengaja ketinggai, nyen wajib qada Ramadan jile baru ge puasa 6 ataupun puasa Syawal. Bila tinggal puasa Ramadan kan karena uzur, ingat tentulah kaidin, bila tinggal puasa Ramadan karena uzur, menyebutkan karena uzur, karena sakitlah, karena halangan lain, nyen dalam bulan Syawalnya jid ke puasa Syawal jile, jid ke qada Ramadan jile. Tapi bila tinggal Ramadan dengan cara hana uzur, nyen wajib utamakan Ramadan jile ta qada, kemudian baru ta puasa sunat. Pertanyaan, bagaimana kalau seandainya orang menggabungkan niat puasa qada dengan puasa 6? Jika gepubut 20, sifat tak 24 lut, pakiban hukum. Maka tunggu sekalian menyembah Syekh Ibnu Hajar nyen memada. Jid pubut tapi payah genit ban 20. Payah genit ban 20 untuk menghasil ban 20 niat ban 20, yaitu qada Ramadan serta sunat bulan Syawal. Tapi ini ada khilaf, ada berbeda pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak sah digabung antara qada puasa wajib dengan puasa sunat. Tak qada wajib dengan puasa sunat Hamid, tak qada wajib dengan puasa sunat Senin, tak qada wajib dengan puasa sunat bulan Rajab ataupun bulan Syaban. Adapun tak qada wajib dengan tagabung puasa bulan Syawal. Nyen na pendapat hansah. Pakan hansah karena gekias bak masalah semayang. Tidak urung gekada subuh, gekada semayang subuh. Apakah sah kada subuh gegabung dengan sunat rawatib qabliyah subuh? Adapun gegabung dengan sunat rawatib lain, maka jawaban hansah. Sebagaimana bak semayang hansah ta gabungkan qada semayang wajib dengan semayang sunat, maka bak puasa pun nyu hansah. Arti pendapat yang pegah hansah gabung. Tapi menyebab masalah semayang nyen sepakat mandum ulama pegah hansah gabung. Tapi bak masalah puasa nyu nakhilah ulama. Na pegah sah gabung, na pegah hansah gabung. Yang lebih aman daripada khilaf, be'na qil wal qal, be'na yang pesalah buat gedayau, maka pisahkan antara qada Ramadan dengan puasa Syawal. Tunggu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlulah untuk menyampaikan bacut karena takalan fenomena perkembangan kehidupan generasi kita yang bahawa sangat-sangat kewajiban terhadap kita yang untuk melanjutkan membuat regenerasi agama Islam, untuk membuat regenerasi muslimin, orang muslim, urang Islam, dengan cara kita belajar ilmu dan terhadap anak-anak kita wajib tak berikan ilmu. Hana wajib ya'ju udayah. Nya hukum asai dah bagah. Yang wajib perno ilmu.
Memang le tungku-tungku mampu nu didik ke rawan di rumah malam ji jiat dibuat gelah perlain, maka terhadap tungku gelah kewajiban. Tapi persoalan ji kadang-kadang bohlung lain menjadi rumah tu getanya berbeda kamar, getanya berbeda tempat air, getanya berbeda kegiatan. Kadang-kadang han tapawang anu draw sendiri, han tapawang di rumah tu. Maka ketika lagi nyo karena pukun hal-hal yang lain, maka disinilah yang wajib kita untuk tayu purnu anu tu bagop. Tayu purnu anu bagop, jit ta undang gop rumah utayo dengan tabi belanja mihang tim ja mihang tabi peng. Jit atau ta intat anu bak dayah. Pakaluntuan bagaimana? Untuk membuat regenerasi Islam, hana cara lain selain cara mewariskan ilmu kepada anak dan keturunan kita. Hana cara lain tuku sekalian. Karena berdasarkan hadis Nabi, wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu agama hidup. Wabil jahli mamatul Islam, dan dengan kebodohan Islam akan mati. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, udip mati agama nyu adalah ngen ilme tabi kana ilme tapurno kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada generasi kedayo, anak keturunan kedayo, cucu kedayo. Ketika anaknya kabar ilmu, kemudian tayu amalkan ilme lagi yang kait puanya, kait puak kewajiban wajib semayang, bui semayang, kait puak kewajiban lain, menasib perintah sunat, ya, bacaan-bacaan yang wajib dalam semayang, rukun-rukun semayang kaituri, kemudian lih kaituri, kaito dipubuat laginya. Nyen adalah baru na udip agama. Menyahana menan tuku sekalian, han udip agama pasti mati. Hana putar ragu pasti mati. Pasti gadah agamanya bak sabuh kutika. Walau bak masa gede manteng, tapi pasti akan gadah. Pakan karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Nabi, wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu syariat agama hidup. Wabil jahli mawatul Islam, dengan bodoh ilmu syariat, dengannya mati agama. Kemudian dengan ilmu syariat kekai agama, kekai. Bila ilmu syariat hanali bak sebuah tempat, maka Islam akan gadah bak tempatnya. Tuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berdasarkan makna daripada hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kewajiban kita. Pertama kewajiban kita adalah untuk mewariskan Islam kepada zuriat kita. Untuk membuat regenerasi agama kepada anak-anak kita. Menyahananya tapagat kita berdosa setiap individu. Karena ini merupakan kewajiban fardhu ain bagi setiap orang tua untuk mewariskan agama, membuat regenerasi Islam kepada anak-anaknya, keluarga-keluarganya. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah wajib mewariskan agama kepada anak-anak kita dengan tawariskan ilmu syariat yang bermanfaat, karena Nabi jauh sebelumnya telah memasuki 15 abad yang lalu. Nabi kali ini pegah, alimu auladakum, ajarkan ilmu yang cukup bagi anak-anakmu. Pernah ilmu kanak busib, fa innahu makhlukuna li zamanihim, karena anak-anakmu
Allah jadikan untuk dia hidup di zaman mereka. Zaman mereka. La li zamanikum, bukan bagi zaman kamu. Nah, riwayat ghairi zamanikum, bukan zaman kamu. Jadi Rasulullah memerintahkan terhadap kita orang tua untuk memberikan ilmu yang memadai, ilmu syariat, ilmu fardu ain yang memadai kepada anak-anak kita, karena anak kita akan hidup di zamannya nanti yang zaman mereka berbeda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita yang uranyo jauh beda dengan zaman muda abuci kita yang. Zaman muda abu kita yang. Ya, zaman muda lun tuan beda dengan zaman muda urun syik lun tuan. Zaman lun uranyo beda dengan zaman abuci lun jamun. Jamun hana TV, jamun hana HP, jamun hana teknologi yang global, hana anuknyan sebab-sebab yang je kelale, tapi uronyo anuknyan le yang melalaikan dengan televisi, dengan HP, dengan macam-macam, jih akan lale. Dan tunggu sekalian, lama kelamaan ketika jih lalai bak dia beut hai tim ja udayah taintat diwo nyan tungku sekalian, jihnya akan tidak bisa menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Tantangan agama semakin berat, pendangkalan akidah semakin berat, aliran sesat semakin berkembang di mana-mana pada hari ini. Timbul berbagai macam aliran. Seandainya hana le urung yang pegah-pegah, lagi tak pegah-pegahnya, sang hantar tong pegah le jengkuronyo. Nyo dupno rame urung pegah-pegah, dupno rame urung ajak bak kebaikan. Tidang balai-balai pengajian dalam kampung, nadah-nadah dalam kampung, tapi belum cukup untuk membuat anak-anak kita dia bisa melanjutkan Islamnya yang benar di zaman-zaman yang akan datang. Hari ini orang bisa berdakwah tidak mesti datang ke rumah kita, tapi orang bisa berdakwah di rumahnya, tapi dia masuk dakwahnya kepada rumah-rumah kita. Kadang-kadang tuku sekalian melalui HP orang mendangkalkan akidah, dinonton li anak gedayo, aliran sesat, akidah yang menyimpang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuhan dua langit, Tuhan macam-macam yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tunggu sekalian, nyen uronyo hana musti mereka datang berdakwah ke rumah kita, ke halaman rumah kita, tapi mereka bisa berdakwah di masjid mereka, di rumah-rumah mereka, melalui media sosial, melalui HP, melalui media. Maka dakwah mereka terus berdatangan masuk ke rumah kita, ke kamar-kamar anak-anak kita. Bagaimana cara mengantisipasi cara pendangkalan akidah, cara menghadapi aliran-aliran yang menyimpang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nyuhana cara lain, menyekan cara yang pertama, tak puturi ba'anu teh yang butui agama, teh yang butui aliran, teh akidah yang benar. Maka sebelum orang mengisi, kita lebih duluan mengisi dengan yang benar. Ketika otak anak kita yang, utak anak kita yang, hati anak kita kosong dengan ilmu syariah yang benar, hati anak kita, otak bagi anak kita kosong daripada syariat yang benar, akidah yang benar, ilmu yang benar, maka orang akan datang mengisi kekosongan. Tunggu sekalian, di mana ada ruang kosong, maka orang akan mengisi kekosongannya. Maka karena demikian urusi luntuan mandum, nyu adalah alasan yang kedua. Pakon, karena memang berbeda zaman kita dengan zaman cucu kita. Yang sekarang anak kita umur 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Getanyo yang ke usia 50 tahun. Maka
han bisa ketika haji raya tengah gutanya ka kadang kata wabah Allah atau kalimah han bisa li tak kuasai ji, maka ji akan diterima berbagai macam pemahaman-pemahaman. Alhamdulillah yang diterimangnya ata butoi, tapi paki tungku diterimangnya ata yang salah. Saya akan bertanggung jawab. Kitalah yang bertanggung jawab. Ya, karena Nabi ini pegah alimu auladakum. Ini perintah, ajarkan ilmu yang cukup kepada anak-anakmu, fa innahum makhluquna li zamanihim ghaira zamanikum. Karena anak-anakmu akan diciptakan oleh Allah untuk hidup di zaman mereka, yang zaman mereka nanti berbeda dengan zaman kita sekarang. Tuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan perintah agama, perintah Nabi untuk mengajarkan anak-anak kita ilmu pengetahuan syariat, wabil khusus adalah untuk anak-anak kita bisa menghadapi tantangan zaman, tantangan agama di zaman mereka nanti. Yang kelima, kenapa kita wajib mewariskan agama, memberikan ilmu kepada anak-anak kita? Karena ini merupakan kewajiban kepada kita. Jadi untuk mengatlah kewajiban kepada kita, wajib kita tak pernah manu. Kalau tidak mengajarkan ilmu ataupun mengantarkan anak ke pondok-pondok yang diajarkan ilmu fardu ain, ilmu syariat di sana, maka tunggu sekalian kita akan berdosa. Akan berdosa, bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Dosa yang menyebabkan orang tua tidak boleh masuk surga. Dosa yang menyebabkan orang tua akan memikul dosa besar pada hari kiamat. A'zamu zambin yahmiluhul abdu yaumal qiyamah tajhilu ahlih. Dosa yang paling besar yang dipikul oleh hamba hari kiamat adalah dosa membodohkan keluarga, membodohkan anak kita, membodohkan istri kita yang tidak paham agama. Kita bodohkan, tidak mengajarkan mereka agama. Anak-anak kita tidak kita ajarkan kepada mereka agama, maka itu merupakan dosa yang cukup besar yang akan dipikul oleh setiap hamba nanti pada hari kiamat. Nyo kewajiban gitu adukku. Kahana malim lagi gop je ke ulama beglah perlain. Bituri halia, bituri harim, bitu akidah yang betul, itikad 50 serta dalil. Cara semayang teh yang batil, teh yang betul, bituri dan kewajiban-kewajiban lain tunggu-tunggu sekalian. Kemudian wajib tak perlu ilmu tasawuf kepada haji yang bisa haji ifah, bisa menjaga diri, menjaga amal-amalnya. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, nyu adalah wajib dubnan kadar fardu ain. Selebih baknyan nyen adalah kewajiban fardu kifayah. Ya, jadi nyu kewajiban kepada kita. Ya, maka karena demikian tuku sekalian, hindari dosa yang cukup besar yang dengan dosanya mengalahkan amal kebaikan kita. Dengan dosanya akan menghambat, akan mencegah, akan terlarang orang tua masuk surga nanti, kendati pun orang tuanya ahli bagi ibadah. Orang tua ahli salat, ahli puasa, ahli semayang, ahli zakat, ahli segala macam ibadah. Tapi ketika dia belum lepas tanggung jawab dengan anak-anaknya, hana gebi ilmu fardu ain kepada anak, maka dosanya akan mencegah dia masuk surga. Ini ada hadis khusus tuan baca ke menyangkut dengan tanya. Salah satun la yadkhulul jannah. 3 golongan manusia hanya bisa masuk surga. Wa in salla walau naga semayang, wa in sama walau naga puasa Ramadan, wa in hajja walau naga waji, wa in zakah walaupun naga bojakud, tetap hanjit tamang surga. Pakan karena talu fala puasa, fala haji, fala zakat, fala semayang, wate merempuk dengan dosa yang paling rayunya. Pu dosa
Satu di antaranya adalah rajulun la yuhibbullah, rajulun la yata'addibu ibnah, rajulun la yuta'addibu ibnah, orang yang tidak mendidik anaknya, orang yang tidak mendidik anaknya. Hana gebi ilmi adab, ilmi akhlak dengan Allah, ilmi tauhid, ilmi akhlak dengan Allah, ilmi ibadah kepada Allah, ilmi akhlak dengan Allah, ilmi tasawuf, dan juga ilmi akhlak sesama, yaitu ilmi tasawuf. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua yang tidak mendidik anak yang dapat mencukupi ilmu fardu ain, makanya akan mendapatkan pahala yang cukup besar, yang dipikul kemana-mana pergi nanti hari kiamat. Dan dosa itulah yang mencegah orang tua masuk surga, sekalipun orang itu ahli bagi ibadah. Ya, jadi nyo sipu ulun tuan pegah, le macam sipu ulun tuan pegah. Maka karena demikian tuku sekalian, nyo wajib tajuk anu bak tempat beut paling tidak beglah perlain. Ya, man menyek malih melom, semua beut lom. Nyen ka paling lagak lom, ka paling raya manfaat lom, udip ji singa lebih bermanfaat kepada droji dan kepada urang yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena demikian, ya sebagaimana tungku makdum bersama, ya ban ulun tuan membangun pondok pesantren. Ulun tuan mendoakan kepada Allah menjadikan solusi bagi segala orang tua yang kadang-kadang kurang mampu untuk dapat mengantarkan anak-anak mereka ke pondok-pondok pesantren. Banyak pondok pesantren masuk pondok 8 juta, masuk pondok 10 juta, masuk pondok 4 juta, masuk pondok 6 juta. Jutaan orang masuk pondok. Betapa beratnya kadang-kadang orang tua, lebih-lebih ketika nyo keadaan ekonomi yang cukup sempit. Maka hadir dayah luntuan di tengah masyarakat Aceh, wabil khusus PD Jaya, adalah untuk bisa memberikan jawaban bagi orang tua yang kadang-kadang kurang mampu. Hanya ulun tuan lake, yaitu wakaf semen 5 bosak untuk pembangunan dayah. Berapa harga 5 sak semen? Hanya 350.000 untuk pembangunan dayah. Bisa bawa semen, bisa bawa DO kalau ambilnya DO di Ulegli, bisa juga bawa uang untuk pembelian semen wakaf. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Adapun syarat lain tetap berlaku, yaitu nomor NISN, ijazah terakhir kalau sudah ada, kemudian nomor NISN itu bisa dicatat untuk dapat pukenta data pegat data imisdi, kemudian baju seragam yang punya simbol, kepiah yang seragam punya simbol, nyen hanapat belo apa lain payah tablo di dayah. Pakon karena memang yang simbol khusus simbol dayah. Jadi perlu baju seragam, salat berjamaah baju seragam, naik ngaji baju seragam, kecuali setelah salat subuh nyo hana seragam, jak baju mat baju seragam. Yang lain nyen baju putih madu mote beut, baju putih jak sama yang berjamaah. Maka perle yang seragam ada logo-logonya. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, maka kadang-kadang dan segala yang paling penting adalah karena uronyo perlu ijazah. Siapapun kita perlu kepada ijazah. Hana ijazah nyen hana jet pupuk sapu tengah. Muka kecil kampung hanjit, maka perlu ijazah. Dan dayah luntuan adalah ka resmi mengeluarkan ijazah na akred dari Menteri Agama, yaitu ijazah formal pesantren. Karena pendidikan formal, ijazah formal ada 2. Pertama sekolah, yang kedua pesantren yang telah diakred, yang telah bukan kadi verifikasi, dan dayah luntuan termasuk dayah yang akan mendapatkan pengakuan negara, yaitu sah mengeluarkan ijazah dengan muadalah tingkat usta dan ulia, tingkat MSen dan tingkat MAN. Dan selanjutnya akan kita berjuang akan bisa sampai kepada Ma'had Ali. Semoga bermanfaat. Yang kalian tuan sampaikannya semata-mata ikhlas hati lu harapkan ba Allah
bejek ibadah yang Tuhan pakat, bercatat di malaikat lun Tuhan dan gedenya mandumnya ruh urang dalam golongan wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Buruh gedenya mandum urang yang pakat gop bak buat kebaikan dan urang yang larang gop bak buat kejahatan. Semoga bermanfaat kepada gedenya mandum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bima amarallahu li wa lakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ij'alna wa iyyahum min ibadikas salihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mustaghfirin
ومن عبادك المغفورين ومن عبادك المرحومين ومن عبادك المستورين عيوبهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.